Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan hari ini kita akan update meme coins ya. Good newsnya apa? Good newsnya setelah beberapa hari ya gue baru sadar ternyata wifi di kamar gue jelek ya. Gue pindah ke Sato lumayan bagus ya. Jadi ya oke lah, itu good newsnya ya. Kita akan update meme coins. Kita akan charting hari ini PP dan Doge ya. Tapi sebelum kita charting seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten DTCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan untuk meme coins, gue ingatkan lagi, ini bukanlah shortcut untuk kita yang ketinggalan. Begitu. Jadi jangan sampai berpikir, waduh, Bang Toshi dari 2022 nih, wah gue mau ngejar ketinggalan semuanya pakai memes dan pre-sale ya. Memes dan pre-sale itu bukan seperti itu gunanya ya. Jadi malah gue menyarankan buat orang-orang yang mau mulai punya meme coins dan pre-sale itu minimal sudah profit dulu, sudah in the green, dan lebih bagus lagi kalau barang-barang dari 2022 barang TCI begitu. Jadi sekali lagi jangan berpikir bahwa meme coins ini adalah shortcut untuk kita bisa kesannya ngejar profit orang-orang yang udah dari 2022. Jangan seperti itu. Ya udah banyak yang ancur-ancuran di market karena punya mindset yang salah seperti itu ya. Dan untuk pre-sale dan meme coins ini ya, kalau meme coins gue pribadi maksimum 10% dan pre-sale which is itu ya rata-rata bisa dibilang meme coins juga itu maksimum di 5% saja. That's it. Sisanya ya kalau lo ambil lebih dari itu ya berarti harus siap dengan resiko ya bisa lebih besar juga gitu, high risk high return seperti biasa ya. Oke, langsung aja kita bahas dulu PP. Untuk PP overall masih oke ya, dia masih di atas dari EMA 20 walaupun dalam beberapa hari ke belakang dia masih dalam masa-masa konsolidasi ya. Jadi untuk sekarang posisi futuresnya masih belum ada setup. Posisi spotnya EMA 20 lalu di 0,00002219 dan di 0,002078. Sementara untuk Dogecoin itu dia udah tembus 2 support ya. Jadi EMA 20 jebol, masih ada 50. Not the best ya, not the best tapi ya minimal masih ada EMA 50. So for now posisi shortnya sebenarnya kalau lu dari kemarin ya udah kebuka posisi short dari tanggal 10 retest 1 retest 2 tapi belum kena target TP juga begitu ya. Buat lo masih hold nggak masalah, target TP nya bisa di lower band begitu ya. Oke, untuk posisi spot 0,36165 lalu di EMA 50 dan cukup jauh di bawah di angka 0,2205. Next masuk ke presale. Untuk presale ini namanya Mimrium ya. Untuk Mimrium ini dia dalam 14 jam lagi masuk ke stage selanjutnya. Jadi price-nya itu dari 0,205 per satu meme ini jadi 0,2110. Jadi ada peningkatan ya. Nah, untuk pre-sale si Mimrium ini sebenarnya dia kalau mau ngomong fundamental ada. Dia itu seperti akan ada insurance untuk ini apa namanya swap lah begitu ya. Jadi dia itu memberikan suatu insurance untuk coins ya. Tapi ya for now sih kalau menurut gue pribadi gue tetap akan apa namanya akan treatnya as meme coin aja begitu ya. Walaupun kedepannya mungkin dia akan ada apa namanya akan ada fundamental dan lain-lain, tapi tetap gue akan treatnya sebagai meme coins. Nah mungkin yang unik dari si Mimrium ini adalah dia sudah ada 4 exchange yang sudah pre-listed. Tapi dia belum sebut nih apa saja exchangernya begitu. Yang dia sebut itu di sini dia itu nanti akan ada listing di MemeSwap dan juga PancakeSwap begitu ya, dan beberapa checksnya dia nggak sebutin apa begitu ya. Nah untuk sekarang di roadmapnya itu dia sekarang ada di fase ketiga, di mana fase ketiga ini adalah masa-masa marketing dia sampai dia listing begitu ya. Nah nanti setelah itu di fase kelima akan ada insurance dan NFT ya, dan juga nanti akan ada landing dan meme card begitu ya. Selanjutnya untuk tokenomics itu 15% untuk DEX dan checks untuk liquidity, 50% pre-sale, terus 80% untuk insurance dan finance platform, 2% airdrop dan 25% burn begitu. Kalau kita sekilas dari sini ya apa namanya secara tokenomics ya kalau kita lihat sekilas ya overall sih oke. Ya overall oke. Tapi ya mungkin kalau mau ngomong concernnya adalah ya di sini kan pre-sale 50% nih. Saat sudah listing berarti ya 50% supply bisa kesatnya dibuang di market begitu ya. Berarti resiko kita adalah sesama pembeli pre-sale begitu ya. Karena kalau sampai nanti listing dan ternyata banyak yang jual ya ngedrop gitu. Nah, di masa-masa itu ya di masa-masa listing itu yang kita ujung-ujungnya harus jaga resiko. Kalau gue pribadi minimal menyarankan modalnya beresin dulu
begitu. Jadi modal udah beres, sisanya dari hasil profitnya mau cacing-cacing naga-naga silahkan. Mau lu TP semua boleh. Kalau gua pribadi sih lebih suka TP aja semua. Jadi misalkan udah profit nih, misalkan ya kita ambil contoh 200% gitu. Ya udah kantongin semua, udah gitu dari modal yang tadi sebelumnya lu pakai untuk presale ini, lu pakai di presale selanjutnya. Dan terus gitu ya. Di kesannya lu cuci kering pakai kayak gitu ya. Kalau gua seperti itu. Tapi orang lain ada yang cara berbeda-beda, ya monggo. Yang penting bisa jaga resiko, minimal modalnya aman dulu gitu ya. Nah, selanjutnya kalau untuk si Mimrium ini sendiri terakhir tuh kalau gua denger tuh mereka akan ada staking juga ya. Stakingnya itu sampai 120 sekitar 180%-an ya. Dan juga mereka itu kalau nggak salah presale ini baru 33,6 juta token terjual begitu. Jadi lumayan banyak juga. Nah, selain juga di situ kita bisa juga di sini ikutan zili mereka ya, di mana akan ada reward yang dibagikan juga. Ini jadi buat lo nggak tahu kayak semacam inilah ya, bisa dibilang kayak airdrop lah gitu. Jadi lu bisa ngeberesin beberapa task and then lu bisa dapat hadiah gitu. Seperti lu join Telegram, follow X mereka, Instagram dan seterusnya gitu ya. Dan juga untuk si Mimrium ini sendiri ya, dia itu sekarang tuh sudah sudah diaudit oleh Blocksafu ya. Nah, kalau kita di sini ya overall menurut mereka ini secure ya, very secure, dan beberapa hal yang penting mungkin seperti di sini mereka nggak bisa ngeset fee lebih dari 25%. Nah, tapi kita berarti harus catat nih, berarti dia bisa sampai 25% secara fee. Ya, dibilang sampai bakal kayak ekstrim di zaman 2021 di 2021 dijadiin rakpul sih kayaknya enggak ya, karena cuma bisa 25%. Tapi still dia bisa ngubah sampai 25% secara si buying fee-nya ya. Lalu whitelist ya, si owners ini nggak bisa set exemption begitu ya. Dan juga di sini nggak ada modify fee untuk sell. Sell juga sama, nggak bisa tembus dari 25% ya. Selanjutnya kalau kita di sini sih masih ada beberapa yang kayak di sini si blacklist begitu ya. Ya masih ada beberapa yang sebenarnya mungkin harus di ini juga ya. Harus di kalau bisa sih dilepasin juga begitu, semacam kayak di sini ada kayak trading cooldown, lalu juga di sini ada blacklist karena ada beberapa contoh kayak misalkan project dulu gitu ya. Wah, ada beberapa whales ini di blacklist begitu. Jadi nggak bisa jual. Nah, ini mungkin beberapa kedepannya yang bisa diperhatikan begitu ya. Tapi kalau dari si Blocksafu-nya sih ditulisnya very secure. Tapi ya tetap ya, kita lihat sekilas di sini masih ada beberapa yang lu bisa pertimbangkan lah begitu ya. Ya tapi selama lu mungkin bukan jadi whale sih ya aman lah ya. Ya kan harusnya 5%. Kalau 5% sih harusnya nggak jadi whale amat, kecuali lu mungkin berapa ratus miliar mungkin bisa jadi kayak gitu ya. Tapi ya sisanya sih kalau kita yang masih normal-normal aja sih nggak akan jadi whales banget lah ya. Ya at least kalau lu jaga resiko sama kayak gua gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Mimrium ya. Overall sekali lagi gue ingatkan untuk presale ini bukanlah shortcut untuk lu yang ketinggalan dari 2022. Aduh, gue ketinggalan nih, gue pengen cepet-cepet biar sama profitnya kayak barang TCI. Hati-hati, resiko yang lu ambil sangat besar. Ya, in theory bisa nggak? Bisa aja kalau ngomong persentase, tapi jangan lupa high risk high return begitu. Saat lu mengambil risiko lebih, ya lu bisa return besar, tapi jangan lupa juga ya, saat satu aset itu volatile bisa naik dan turun dengan cepat, bukan cuma naik aja. Nah, lu siap nggak dengan resiko turunnya? Kalau siap ya silakan aja, tapi kalau gua sih tidak menyarankan lebih dari 5% portofolio spot lu untuk presale gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan memes kita pada hari ini ya. Gue ingatkan lagi ya, untuk besok kita nggak ada nggak ada DCWT, kita ada on chain ya, karena besok flight ya, gua satu dan tim flight. Jadi ya intinya kita besok akan update on chain. Buat lo yang penasaran silahkan bisa lihat ya. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.